Salam, selamat hari Minggu buat kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita merendahkan hati dan pikiran kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu.
Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, diambil dari Tita yang kedua dan artinya. Tita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama. Demikian hukum Tuhan. Mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini.
Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita membaca firman sebagai epistel pada minggu hari ini dari Roma ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kita baca secara responsoria. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berbangga juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kita bersama-sama. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Terus pikul
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Shalom. Warta Minggu tanggal 15 Juni 2025. 1 Romawi pelayanan. Nama minggu dan topik minggu. Nama minggu tanggal 15 Juni 2025 adalah Minggu Trinitatis. Topik minggu memberitakan tahun rahmat Allah. 1.2 Sakramen Baptisan Kudus khusus. Di hari Minggu tanggal 15 Juni 2025 dalam kebaktian Minggu pukul 10.30 WIB, gereja melaksanakan sakramen baptisan kudus kepada satu orang anak dari keluarga Ardian Yose Simaremare, Ibu Yuli Andriani Burumanalu dari Wek Tengah. 2 Romawi Dewan Koinonia. 2.1 Calon Sintua. Pada hari Selasa 10 Juni 2025 di Sermon Parhalado sudah memperkenalkan diri menjadi calon Sintua atau learning adalah 1. Tutiona Boru Tambunan dari Wik Cililitan Besar. 2. Amran Siburian dari Wik Balai Kambang. 2 Romawi titik 2. Punguan Inahana. Pada hari Minggu 22 Juni 2025 yang akan datang, Punguan Inahana akan melakukan kunjungan gereja ke HKBP Gedong di ibadah pukul 10 WIB yang dipimpin Inang Pendeta Resort, Pendeta Dr. Anna CH Pangaribuan, sekaligus menyampaikan kata perpisahan terakhir melayani di HKBP Gedong. 2.3 Seksi Sekolah Minggu. Pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2025 yang akan datang, anak sekolah minggu dari kelas TK sampai dengan kelas 6 SD mengadakan acara kebaktian Padang ke Bumi Perkemahan Pramuka Ragunan. Oleh karenanya, kebaktian sekolah minggu di gereja diliburkan pada hari Minggu tersebut. 2.4 Jadwal pelepasan pelajar sidih reguler tahun 2024-2025. 1. Pada Minggu tanggal 22 Juni 2025 pukul 14 WIB, pelaksanaan ujian tertulis bertempat di gereja dan setelah ujian akan dilaksanakan gladi kotor. 2. Pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2025 akan dilakukan ujian lisan dan setelah ujian lisan dilaksanakan gladi bersih. 3. Pada hari Minggu 29 Juni 2025 adalah acara pelepasan pelajar sidi angkatan 2024-2025. Ibadah dimajukan masuk pukul 9 WIB. 2.5
Anggota Jemaat Baru. Pada hari Minggu 15 Juni 2025 telah diterima menjadi anggota Jemaat Baru, yaitu keluarga Dumes Hasudungan, Ibu Yesika Boru Situmorang yang baru menikah, tinggal di Jalan Pucung 3 RT 0111 RW 04 Balai Kambang, masuk WIK Balai Kambang. 2. Pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2025 telah diterima menjadi anggota Jemaat Baru, yaitu keluarga Sansen Situmorang, Ibu Rini Noviani Boru Manurung yang baru menikah, tinggal di Jalan Rawajati Timur nomor 3 RT 08 RW 08 Rawajati Pancoran Selatan, Pancoran Jakarta Selatan, masuk WIK Kalibata. 3. Pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2025 telah diterima menjadi anggota Jemaat Baru, yaitu keluarga Indra Setiawan Pakpahan, Ibu Kristina Boru Hutajulu yang baru menikah, tinggal di Jalan Kerja Bakti 7 RT 001 RW 007 nomor 72 Kelurahan Makassar Jakarta Timur, masuk WIK Makassar 1. 4. Pada hari Minggu 15 Juni 2025 telah diterima menjadi anggota Jemaat Baru, yaitu keluarga David Binsar Halomoan Nadeak, Ibu Olivia Yolanda Rosa Boru Lumbantobing yang baru menikah, tinggal di Jalan Kampus RT 14 RW 04 nomor 18 Kelurahan Dukuh Jakarta Timur, masuk WIK Dukuh. Kita doakan kiranya keempat keluarga tersebut menjadi jemaat yang bertumbuh di Gereja HKBP Keramat Jati. 2.6 Partangyangan Naposo Bulung. Pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 yang akan datang, Seksi Naposo Bulung akan melakukan partangyangan Naposo Bulung di rumah Bram Siregar, alamat Jalan Inerbang Raya nomor 101 RT 09 RW 02 Kelurahan Tengah, masuk mulai pukul 16 WIB. 3 Romawi Dewan Marturia. 3.1 Ruhut Parmahanion Dohot Pamisangon atau RPP HKBP. Mulai hari Minggu tanggal 15 Juni 2025 kena siasat gereja atau buku RPP tahun 2002 bab 4.1 M halaman 33. Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar. Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar untuk Minggu tanggal 22 Juni 2025 adalah dari WIK Rambutan 1. 3 Romawi titik 2 Pengunduran pelatihan database dan penyeragaman laporan keuangan. Merujuk kepada surat panitia tahun transformasi nomor 06026 garing PTT garing D8 strip DKI garing 6 tahun 2025 tertanggal 3 Juni 2025 perihal undangan mengikuti pelatihan atau workshop database dan penyeragaman laporan keuangan. Karena lain dan suatu hal kegiatan tersebut diundur dan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 pukul 13 WIB sampai 17 WIB bertempat di HKBP Jati Waringin. Warta tambahan. Telah meninggal dunia Bapak Sudirman Marpaung atau Opung Amora Doli, tutup usia 68 tahun, meninggalkan istri
Marlina Lumban Gaul dari WIK Makassar 1, meninggal hari Minggu 15 Juni 2025 pukul 02.30 WIB. Setelah ibadah sore akan disemayamkan di Aula HKBP Keramat Jati dan sudah dilakukan ibadah penghiburan di Rumah Duka Rumah Sakit Polri pada pukul 9 WIB. Kita doakan semoga keluarga yang berduka terhibur. 2. Telah meninggal dunia Bapak Telo Manurung, tutup usia 75 tahun, meninggalkan istri RM Henny Boru Butar-Butar dari WIK Rambutan 2, meninggal Minggu 15 Juni 2025 pukul 13 WIB. Kita doakan semoga keluarga yang berduka cepat terhibur. Demikianlah warta minggu ini. Untuk warta yang tidak dibacakan kita bisa melihat di grup WIK masing-masing atau di website HKBP Keramat Jati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Horas. Mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi sekaligus kita mengumpulkan persembahan. Dan karena itu ya
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi dasar khotbah di Minggu Trinitatis ini diangkat dari kitab Nabi Yesaya pasal 61 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dari hari dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikian firman Tuhan. Topik minggu kita hari ini memberitakan tahun rahmat Allah. Memberitakan tahun rahmat Allah. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, khotbah ini termasuk Trito Yesaya, di mana umat Tuhan
telah kembali dari pembuangan Babel. Memang luar biasa Nabi Yesaya ini yang setia mengikuti perjalanan umat Tuhan ini. Sebelum mereka jatuh ke dalam pembuangan Babel, dia ikuti semua perjalanan hidup mereka. Dan itulah yang disebut Proto Yesaya. Dan setelah bangsa itu jatuh ke pembuangan Babel karena kedegilan mereka, karena mereka menyembah dewa-dewa berhala, sehingga mereka akan dihukum oleh Tuhan. Dan kita tahu semua 70 tahun mereka akan mengerang di pembuangan Babel karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Dan itulah yang disebut dengan Deutro Yesaya. Dan khotbah kita hari ini adalah Trito Yesaya, yaitu dari pasal 56 sampai dengan pasal 66. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, jika di dalam topik minggu kita hari ini dikatakan memberitakan akan tahun rahmat Allah, bulu didok di hata-bata kon 5 tahun baru lupu-lupun pasu-pasu nasian debata. Dan ini sering disebut dengan tahun Yobel, di mana Tuhan memberikan kebebasan dan semua hutang-hutang akan selesai, lunas, biarpun tidak dibayar. Dan mereka yang memiliki tanah yang telah digadaikan akan kembali kepada mereka. Dan itulah tahun Yobel yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat pilihan Tuhan. Mungkin semua kita mengenal tentang tahun Yobel ini. Setelah mereka tiba di tanah perjanjian, dilindungi oleh Tuhan selama 40 tahun di gurun pasir, perjalanan gurun. Setelah tibanya di tanah perjanjian, mereka akan mengingat apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan, yaitu tahun Sabat, yaitu 1 tahun sampai 7 tahun. Itulah tahun Sabat yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dan tahun Yobel ini adalah 7 kali 7 tahun Sabat. 7 kali 7, 49, 1 tahun penuhnya lagi. Itulah yang disebut tahun Yobel. Di sanalah terjadi sukacita yang luar biasa, dan mereka akan merasakan sungguh luar biasa berkat Tuhan bagi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, apakah sukacita kita di hari ini? Apakah kita benar-benar merasakan bahwa tahun ini adalah tahun rahmat dari Tuhan, atau yang kita sebut tahun Yobel bagi setiap orang percaya bahwa hidup kita telah dibebaskan melalui pengorbanan Yesus Kristus, sehingga kita tidak mendapat hukuman lagi, yaitu kematian yang kekal. Tetapi bahkan yang lebih luar biasa, kita telah menjadi pewaris kehidupan yang kekal karena pengorbanan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, jika di dalam firman Tuhan hari ini mengajar kita bahwa pada saat kita dipilih menjadi umat pilihan Tuhan, kita terpanggil menjadi orang-orang yang dapat memulihkan dunia ini, sehingga semua merasakan kehadiran kita sebagaimana Tuhan hadir untuk memulihkan umatnya
di dalam khotbah ini. Bagaimanakah cara kita untuk memulihkan jika di dalam nats ini pemulihan itu terjadi? Orang yang remuk hatinya akan dihibur, dan orang yang tertekan selama ini akan mendapat penghiburan dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, apakah yang dapat kita lakukan setelah kita merasakan bahwa kita adalah orang-orang yang telah diberikan suatu anugerah yang luar biasa, bahkan telah dibebaskan dari dosa pelanggaran kita, bahkan pewaris di dalam kehidupan kekal? Jangan-jangan di dalam kehidupan kita sehari-hari bukan membebaskan orang, tetapi semakin menekan. Karena ada pada kita kuasa, ada pada kita kekayaan, sehingga orang-orang di sekeliling kita tertindas oleh perilaku kita. Dan kini kita mau diingatkan di Minggu Trinitatis ini, bahwa kita sebagai umat pilihan Tuhan yang telah mendapat kebebasan dari belenggu dosa dan kematian, kita mau diangkat Tuhan menjadi alatnya untuk memulihkan saudara-saudara kita yang dalam keadaan tertekan, yang dalam keadaan terjepit. Dan bagaimanakah mereka merasakan bahwa kita adalah tangan Tuhan yang membuat pemulihan di sekitar kita. Di dalam Minggu Trinitatis ini, Tuhan telah hadir melalui firman-Nya di sini. Dan mungkin dari antara kita masih belum dapat menjelaskan tentang Trinitatis ini. Memang selama kita mengandalkan logika pikiran kita, sampai kapanpun kita tidak akan mengerti Trinitatis. Karena Trinitatis itu adalah satu tapi tiga, tiga tapi satu. Bagaimanakah kita mengerti ini? Jika kita mengakui dan Tuhan mengatakan bahwa Tuhan kita itu Esa. Dan bagaimana kita mengerti bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah dunia ini dengan tiga fase, tiga waktu. Di dalam Allah Bapa kita mengenal Dia di dalam penciptaannya, bahwa Dialah yang mencipta segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tetapi karena pelanggaran manusia pertama, kita terputus dengan Tuhan. Hubungan kita terputus dengan Tuhan. Dan setiap imam-imam dulu harus membawa persembahan korban untuk memperdamaikan umat manusia dengan Tuhan. Dan itulah cara umat memperdamaikan manusia dengan Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa sampai kapanpun darah binatang tidak akan dapat menyelamatkan manusia, tidak akan dapat mendamaikan manusia dengan Tuhan. Hanya satu jalan, yaitu Tuhan harus mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang telah mati di kayu salib. Dialah pendamai umat manusia dengan Tuhan. Dan itulah yang kita saksikan setiap beribadah di hadapan Tuhan, bahwa kita benar-benar percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada Yesus Kristus, dan percaya kepada Roh Kudus. Bahwa Roh Kuduslah yang memelihara hidup kita dari hari ke hari dan menguatkan kita di dalam kelemahan kita. Bahkan Dialah yang mengajari kita supaya kita mengenal Allah Bapa, Anak di dalam Roh Kudus.
Pada saat Yesus naik ke sorga, dia berfirman bahwa dia tidak akan meninggalkan kita. Tetapi dia akan mengutus roh penolong, yaitu Roh Kudus, yang telah kita pestakan minggu yang lewat. Di sanalah kita lihat janji nubuatan Yesus digenapi. Sehingga persekutuan kita dengan Tuhan tidak terhalang lagi. Dan kita mengaku bahwa Tuhan kita itu dekat dengan kita. Jika kita nyanyikan bahwa hanya sebatas doa. Pada saat kita berdoa, kita bertemu dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, memang tidak perlu kita menjelaskan tentang Trinitatis itu. Yang penting bagi kita, bagaimanakah kita mengimani. Ini yang diharapkan Tuhan dari setiap orang percaya. Jadi mulu pajupek kamu dohot akka nasu ugama, sa ugama dohot tita, dak perlu pajolo paturak torang amuna. Perjulu tadok persea doho. Guru patorang, debata nami hasidulu sedau. Anggodak persea ibana, dangadong gunani paturak torang otta. Coba kita bayangkan, bagaimana manusia menerangkan Allah yang tidak nampak dari logika dan pikiran kita. Hanya Allah yang dapat menerangkan kepada orang-orang percaya siapakah dia Allah. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, pada saat kita memasuki Minggu Trinitatis ini, kita mau diajak bagaimana merenungkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pasti 24 minggu ini termasuk Minggu Trinitatis. Coba dengan sungguh-sungguh kita dari iman kita menghayati dan mengimani firman Tuhan setiap Minggu Trinitatis ini. Sehingga iman kita akan bertumbuh dan yakin. Bukan dari logika kita untuk mengerti Tuhan kita. Tetapi dari iman kita, kita mengimani bahwa dia hadir di setiap waktu. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, jika hari ini kita diminta oleh Tuhan memberitakan tahun rahmat Tuhan, setelah kita telah mengenal dia, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan jadilah kita tangan-tangan Tuhan untuk memulihkan keadaan dunia ini. Supaya Allah yang kita sembah ini bisa dimengerti dan diimani setiap orang percaya. Bagaimanakah kita menggambarkan bahwa kita juga dipakai oleh Tuhan Allahnya untuk menjalankan pemulihan di tengah-tengah dunia ini. Kita mengenal lilin. Satu lilin kecil dapat menerangi suatu ruangan yang gelap. Dan demikian jugalah orang yang percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus bisa dipakai Tuhan Allahnya untuk menerangi isi dunia ini. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, imanilah dia Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan jadilah tangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, sebagaimana topik minggu kita, menjadi pemberita tahun rahmat Allah. Sehingga orang-orang di sekeliling kita merasakan damai sejahtera atas kehadiran kita. Sebagaimana Tuhan hadir di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di hari ini yang menguatkan kami melalui firman-Mu. Bahwa Tuhan telah hadir di tengah-tengah dunia ini untuk mengadakan, memulihkan keadaan dunia ini. Bapa di surga, di Minggu Trinitatis ini Tuhan panggil kami umat-Mu untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini.
Kami mau menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Dan Tuhan pakai kami menjadi memulihkan keadaan dunia ini. Sehingga isi dunia ini mengimani dan percaya bahwa Engkaulah Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dan Tuhanlah yang hadir melalui Yesus Kristus menebus kami dari segala dosa dan lumpur maut. Dan kami meyakini Roh-Mu, Roh Kuduslah yang setiap saat melindungi, memelihara hidup kami dan menguatkan kami di setiap pergumulan perkara yang kami hadapi di dunia ini. Berkatilah umat-Mu yang hadir beribadah di sore hari ini. Jadikan mereka menjadi saluran berkat-Mu. Dan pada saat ibadah kami akhiri. Kiranya Tuhan antarkan mereka ke rumah mereka masing-masing dengan penuh damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Dan pada saat ini juga kami berdoa buat jemaat-Mu, khususnya orang-orang sakit yang di rumah sakit. Yaitu ibu kami Nyonya Siregar Bulupak Pahan dari Kramat Jati 1 di RSCM, dan Denny Sitorus dari WI Kalisari di Rumah Sakit Harapan Bunda, juga Maria Juliana Doroti Hutauruk dari Makassar 1 di Rumah Sakit UKI, juga ibu kami Nyonya Hasibuan Boru Simanjuntak dari WIKBES Taman Harapan di Rumah Sakit Restukasi, juga Rosmawati Boru Hutapea dari WIKDUKU di RSCM. Kiranya tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa sehingga mereka mendapat kesembuhan dari Tuhan, dan berkatilah rumah sakit. Itulah jalan Tuhan memberikan kesembuhan kepada jemaat-Mu. Dan begitu juga umat-Mu yang berkabung, kiranya Tuhan menghibur mereka, karena Engkaulah penghibur yang sejati. Bapa di surga, begitu banyak lagi yang mau kami doakan, tetapi Tuhan lebih dulu mengetahui apa yang kami rindukan di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya Tuhan kabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan hapuskanlah segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah Tuhan. Terimalah doa kami dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kepada Tuhan. Muliakan Putranya, muliakan
Jemaat kami undang berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Kristus, kami segenap pendeta, juga majelis gereja kita, dan juga yang melayani di kebaktian sore ini mengucapkan bagi kita semua selamat hari Minggu. Horas.